Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa safiyyu min khalqihi wa khalilu adal amanah wa balgha risalah wa nasail ummah wa tarakana majatul bayda lailuha kana hariha la yanha ila nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang senang melihatnya karena dia suci dan bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayah dan ibunya yang sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya, maka kesenangan hati mereka sendiri yang memberi gelar untuknya, yang belum pernah diberikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun, dari kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut dengan al-amin. Kita menyebutnya jujur. Lawan dari kata amanah adalah khianat, al-khaid, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya karena dia mampu untuk mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Sofa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan bahwa di balik bukit Jabal Abi Qubais yang besar, gagah perkasa, tinggi menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya karena kami yang memberi gelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluh lantakkan kita, menghantam dan membunuh kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya karena kami menyaksikan kebenaran. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan untuk mengabarkan dan menyampaikan kepada kalian semua, yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, apakah kalian percaya? Di situ
disitulah perlawanan datang. Perlawanan datang bukan dari musuh, bukan dari lawan, bukan dari orang lain. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Taballaka ya Muhammad, alihaza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami hari ini? Dia tidak membela diri, tapi Allah langsung membelanya. Tabbat syada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal hab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Hartanya tak ada berguna, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Istrinya menjadi pembawa kayu bakar dan dililitkan di lehernya tali dari sabuk. Simbol dari adu domba, kata-kata yang menyakitkan hati yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk membunuh karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada orang yang rupawan, ada orang yang dermawan, disenangi lingkungan, tak ada orang yang tersakiti. Itu hal biasa, karena Nabi pun juga pernah mengalami itu 14 abad yang lalu. Tapi kalau ada orang yang tersakiti oleh kita ketika kita tidak ikut kemauan mereka, disitulah kita sedang melantik diri kita sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hati kita. Wa in tuti aksara man fil ard, kalau engkau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudillu kan sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi api takkan pernah padam. Kalau api itu padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Api itu terus bergelora, menyala, membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, membakar kezaliman, sampai akhirnya embargo itu pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad. Jangan ada yang mau menjalin transaksi dengan Muhammad. Jangan ada yang mau mendengarkan nasihat dan dakwah Muhammad. Mereka ingin memadamkan api Islam dan membunuh secara berlalahan. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai pamanku Abu Talib, law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala natruka zal amra, supaya aku meninggalkan dakwah ini, ma taraktu, untuk berhenti menyampaikan risalah ini, hatta yuzhirah Allah, sehingga Allah memenangkan aku akan binasa, au ahli kabih, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Allah sedang menguatkan hatinya yang sedang diurung kesedihan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pergi dengan berjalan kaki, dan sampailah dia di suatu tempat. Dia berharap orang-orang di sana menerimanya dengan talal badru alaina, sebagai ahlan wahsalan, sebagai tamu, sebagai keluarga. Tapi dia datang dianggap sebagai musuh dengan segala kemarahan, hinaan dan cacian. Dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang unta, dilempar dengan kayu, sampai pelipisnya berdarah, giginya patah. Lalu kemudian dia pergi dan bersembunyi di balik bukit dan diangkat kedua tangannya. Allahumma ilaika ashku du'fa quwata. Ya Allah, kepada Engkau saja aku mengadukan kelemahanku.
wa qillata illati, dan ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, dan dari kehinanku di mata manusia. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, kalau dulu aku ada tempat bersandar, kalau dulu aku tak ada tempat mengadu, tapi hari ini tempat bergantung itu telah patah, tempat bersandar itu telah tumbang, tempat mengadu itu pun telah tiada. Hari ini hanya Engkau saja ya Allah. Ketika kesedihan dan perhara itu sedang terjadi, datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Engkau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan aku timpakan kepada mereka, akan aku luluh lantakan mereka. Kalau sampai setetes darah itu jatuh menyentuh tanah, akan aku ratakan mereka semua dengan tanah. Hati yang luka biasanya akan marah, hati yang luka biasanya akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dia katakan? Aslahani yukhrijuka min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau ya Allah, dan tak ada satupun di muka bumi ini dari keturunan mereka yang akan mempersekutukan Engkau ya Allah. Hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tak pernah berkata-kata kasar. Dia doakan anak cucu keturunan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. 100% penduduk Taif sampai hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah seperti biasa. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril membelah dadanya, mensucikan hatinya. Lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haula, kami berkais di sekeliling mereka. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami yang selama ini hanya didengar, belum pernah dilihat oleh mata. Azab kubur hanya didengar, neraka jahanam hanya didengar, indahnya surga hanya didengar. Tapi hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika didustakan, jangan bersedih ketika dibunuh karaktermu, jangan bersedih ketika tidak ada manusia yang mau menerimamu, karena sesungguhnya itulah cara Allah untuk menguatkan hatimu dan mengangkat derajatmu dan menempatkanmu pada tempat yang paling mulia dan paling terpuji, dan memperlihatkan kepadamu yang belum pernah dilihatkan kepada manusia sebelum kamu. Iza zaqat alaikat dunia faqul ya Allah. Kalau dunia terasa sempit, maka mengadulah kepada Allah. Iza sa'alta faslillah, kalau mintalah kepada Allah. Wa ista'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersujud, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadailil karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله